Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Kita tiba dalam Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-11 ini diceritakan bagaimana tulah yang ke-10 diberitahukan kepada Musa. Nah, tulah yang ke-10 adalah tulah yang paling parah di antara 10 tulah yang lainnya, di antara 9 tulah lainnya, yaitu kematian anak-anak sulung. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membedakan mana orang Israel dan mana umat orang-orang Mesir. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, setelah tulah yang ke-9, ada tulah yang ke-10, tulah yang paling parah sehingga anak sulung semua mati. Dan pada waktu tulah yang ke-10 ini dinyatakan oleh Tuhan, seluruh Mesir, seluruh tanah di Mesir, mereka menangis, mereka berseru-seru, mereka bersedih. Tetapi kesedihan-kesedihan, bencana-bencana yang dialami oleh orang-orang Mesir itu tidak ditimpakan kepada orang-orang Israel. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang Mesir dan antara orang Israel. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan dapat membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jahat, mana orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan mana orang yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi Tuhan juga bisa membedakan mana orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan perintahnya, dan orang yang tidak melakukan dan tidak percaya. Dan ketika Tuhan membuat perbedaan ini, yang menjadi perbedaan adalah tentang keselamatan. Ketika Tuhan mengadakan perbedaan, orang-orang Mesir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, suatu saat mereka akan mengalami penghukuman. Ketika hari penghakiman sudah tiba, ketika penghukuman itu sudah datang, ketika ada waktunya sudah datang yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat perbedaan dan kita tidak akan terkena bencana. Kita akan terluput dari bencana-bencana. Tantangan berbeda dengan yang namanya hukuman. Hukuman itu dengan tujuan untuk membinasakan, tetapi tantangan itu untuk membuat kita maju. Nah, yang kita dibedakan dari supaya kita tidak mengalami hukuman-hukuman, supaya kita tidak mengalami suatu musibah yang besar sampai kita tergeletak jatuh. Bahkan dalam ayat Alkitab dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, tapi Tuhan akan mengangkat kita kembali. Nah, kuncinya di sini untuk dibedakan, seperti yang dikatakan Tuhan akan mengadakan perbedaan, adalah kuncinya ada di kata-kata umatnya, di orang Israel. Orang Israel itu adalah umatnya. Jadi supaya kita selamat daripada musibah, supaya kita selamat daripada bencana-bencana, supaya kita selamat daripada kuasa kegelapan, itu adalah menjadi umat-umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan itu berarti seperti bangsa Israel. Selama beratus-ratus tahun bangsa Israel dijajah, tapi bangsa Israel tetap melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita mungkin selama kita berjalan di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam bidang apapun, kita merasa sudah lama sekali, seolah-olah kayaknya sudah bertahun-tahun kita tidak mendengar suara Tuhan, tidak merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi akan ada saatnya, pada kasus bangsa Israel itu setelah beratus-ratus tahun, akan ada saatnya Tuhan mengadakan perbedaan antara kita yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita sebagai umatnya, kita harus menunggu waktu yang tepat dan percaya Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-17 sampai ke-18 akan dibacakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sini dikatakan, diperjelas, kita akan menjadi milik kesayangannya. Dan kita suatu saat akan melihat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Ketika perbedaan itu dinyatakan, maka Tuhan berkata kita akan menjadi milik kesayangannya. Bahkan sekarang pun kita adalah milik kesayangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyabar, dan Tuhan itu menunggu waktu yang tepat. Dan giliran kita adalah kita percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Percaya kepada Tuhan, suatu saat Tuhan akan mengadakan perbedaan. Walaupun orang-orang di sekitar kita banyak yang
berlaku jahat, berlaku buruk, bertindak licik. Tetapi ketika kita bisa tetap menaati firman Tuhan, ketika kita tetap bisa melakukan firman Tuhan, ketika kita masih bisa mengasihi mereka, mengampuni mereka, Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di bumi, dan Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita. Dan suatu saat kita akan melihat perbedaan. Ternyata Tuhan memperhatikan. Ternyata selama ini Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita. Dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Apalagi ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan itu. Bangsa Israel menunggu sangat-sangat lama. Tetapi dalam kurun waktu yang lama, bangsa Israel tetap percaya dan tetap menunggu. Dan Tuhan tidak mengecewakan mereka. Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Ayat yang terakhir, Maleakhi 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, hari penghukuman. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ketika hari itu datang, maka kita akan melihat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan melihat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tunggu saat yang tepat, dan itu adalah terserah Tuhan. Pada hari ini, saat ini, kita percaya, kita tetap menjadi umat Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan, dan kita tetap beriman kepadanya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang mampu melakukan kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, itulah renungan pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percayakan kuasa-Mu, kami percayakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau melihatlah kehidupan kami, dan kiranya Engkau mengasihani kami, Engkau berkati kami, dan kami menyerahkan kekhawatiran kami menyerahkan segala sesuatu kepada-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong supaya jemaat di GPD El Shaddai jangan seorang pun menganggap kami rendah, melainkan terus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kami mengatasnamakan segala sesuatunya kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.